lebih dahsyat lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kerinduan komunisi kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau mulia. Perbuatanmu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kelawatanmu yang indah. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan namamu. Kami mau duduk diam diberkati oleh firmanmu. Berbicara melalui hambamu sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Urapi hambamu di bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar nama Yesus yang dipermuliakan. Setiap telinga yang mendengar mereka pulang diberkati dengan luar biasa. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, bahkan apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita kerinduanku ministry yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku ministry. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangannya. Kalau saudara enggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan itu dahsyat, bilang saudara Tuhan itu dahsyat. Ayo saudara, puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam sebuah serial khotbah The Great Reversal. Sebuah pemutar balikan dari Yesus. Khotbah Sabda Bahagia. Kita masuk kepada dua bagian akhir dari khotbah Sabda Bahagia ini yang diberkati selama 6 minggu atau 6 seri belakangan khotbah ini. Bisa lambaikan tangan saudara yang diberkati. Oh haleluya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong yang luar biasa. Kita masuk kepada bagian yang ketujuh, dikatakan sebagai peacemaker. Saya beri judul Be a Peacemaker. Bilang kiri kanan saudara, jadilah pembawa damai. Bilang saudara, jadilah pembawa damai. Ya saudara, ayo bilang saudara. Udah bilangnya saudara? Oh puji Tuhan, haleluya. Yuk mari sama-sama kita lihat Injil Matius 5 ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya baca ayat ketiga, sudah baca ayat yang keempat, demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Saya baca ayatnya yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 4 silakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Amin. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 sama-sama kita baca. Karena apa? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang percaya boleh bilang amin. Saya buka dengan sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan namanya Martin Luther King Jr. Dikatakan, I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. Dikatakan saya telah memutuskan untuk nempel sama kasih. Karena kebencian begitu beban yang berat. Beban yang begitu berat. Kebencian adalah beban yang begitu berat. Kenapa Martin Luther King Jr. mengatakan demikian? Kalau saudara nggak ngerti siapa dia, Martin Luther King Jr. adalah seorang penggerak hak asasi manusia, seorang kulit hitam. Dia memulai pelayanannya, dia meminta untuk orang kulit hitam dan kulit putih memiliki kesamaan hak, memiliki kesamaan kesempatan. Yang setuju sama pendapat ini boleh bilang amin.
Dikatakan oleh Martin Luther King, dia suatu hari dalam pembelaannya, dalam penuntunannya, dalam pelayanannya, setiap kali dia demo saudara, dia memiliki kegerakan yang mengedepankan love. Pokoknya nggak ada ribut, nggak ada marah-marah. Setiap kali dia demo, dia dipukulin, diinjek, bahkan dilakukan hal-hal yang buruk sama dia. Tapi setiap kali dipukulin dia cuma diem. Suatu hari di sebuah tempat, Bapak Ibu, di sebuah kota negara bagian di Amerika, tepatnya Cibinong. Ketika dia lagi berdemo saudara, seluruh anggotanya habis dipukulin sama polisi. Dipukulin, diinjak, pokoknya benar-benar dipermalukan. Tapi yang hebat tidak satu orang pun dari mereka yang melawan. Tidak satu orang pun dari mereka yang membalas pukul dengan pukul. Sehingga hal tersebut membuat publik Cibinong atau publik Amerika marah abis Bapak Ibu. Mereka marah sekali sehingga pada masa itu pergerakannya mendapat perhatian luas. Makanya dalam sebuah kutipannya dikatakan, saya bacakan terjemahan Indonesia, dikatakan tujuan sebenarnya bukan untuk mengalahkan orang kulit putih. Tapi untuk membangkitkan rasa malu di dalam diri si penindas dan menantang rasa superioritas yang palsu. Ujungnya adalah rekonsiliasi. Ujungnya adalah penebusan. Ujungnya adalah penciptaan komunitas yang penuh kasih. Dia tidak ingin mengalahkan kulit putih, dia hanya ingin memiliki kesamaan kesempatan. Dia hanya ingin agar orang kulit hitam, kulit putih, dan kulit berwarna lainnya dapat kesempatan yang sama. Tapi yang saya suka, cara dia menyampaikan pendapatnya adalah dengan kasih. Kita menjadi sama dengan Allah ketika kita membuat kasih. Ketika kita membuat kedamaian. Saya bacakan kutipan. We are never more like God than when we make peace. Because we serve a God of peace. Kita akan menjadi sama. Kita menjadi mirip dengan Allah ketika kita membuat damai. Karena kita melayani Allah pembuat damai. Allah pembuat kasih. Makanya Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang. Sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang. Karena mereka akan apa? Bilang kiri kanan saudara, kamu harus buat damai. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang bilang. Dikatakan terjemahan aslinya peacemaker. Dalam terjemahan Yunaninya erene poios. Erene poios. Maka dari kata Irene, anak-anak suka dikasih nama Irene. Irene itu artinya peace, shalom, damai. Jadi kalau ada orang Kristen namanya Irene tapi biang kerok, ganti namanya jadi biang kerok. Irene poios artinya the one who make peace. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membuat damai. Jadi bukan sekedar suka damai. Saudara suka damai enggak? Coba yang suka damai angkat tangan. Tapi mau buat damai enggak? Di sini bilang mau. Tapi kalau suamimu salah, dia aja yang ngomong duluan. Enak aja. Kita suka konsep damai. Tapi kita mau enggak buat damai? Kita suka hidup dalam kedamaian. Yang setuju bilang amin. Tapi untuk mengusahakannya mau enggak? Apalagi kalau kita yang memiliki ego. Kita yang memiliki amarah, kita bilang enak aja. Yang salah dia dong. Masa gue yang buat damai, enak aja. Gue udah masak capek-capek, dia cuma bilang enakan masakan tetangga. Besok-besok saya kasih sianida Pak Pendeta. Biar dia benar-benar damai. Damai dengan Bapa di surga. Dikatakan Irene artinya peace or shalom. Poio artinya to do or to make or to cause. Jadi orang berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, berbahagialah orang yang mengusahakan damai. Berbahagialah orang yang berniat membuat damai. Berbahagialah orang yang berusaha untuk damai. Karena mereka akan disebut apa? Jadi kalau mereka nggak buat damai, mereka disebut anak-anak apa? Saudara yang ngomong. Bukan saya. Dikatakan mari kita belajar lebih dari. Intinya ketika Yesus bilang berbahagialah. Kita kan hidup dalam dunia yang senang berkonflik. PBB dibuat udah berapa tahun yang lalu saya nggak tahu. Lebih tepatnya mungkin 50 mungkin 60 tahun. Tapi saya mau tanya PBB dibuat untuk membuat dunia menjadi. Tapi sekarang dunia damai nggak? Tiap tahun pasti ada perang.
Betul apa tidak? Kita suka tuh setiap kali kalau mau pemilu pasti ada pemilu damai. Kenyataannya damai nggak? Ribut. Bahkan sampai sekarang masih ada orang yang ribut. Padahal nggak diangkat menteri dia. Jadi kepala juga enggak, tapi ribut terus. Nah, mari kita akan belajar pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan Yesus ketika dia bilang berbahagialah orang yang membuat damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati luar biasa. Bilang sama yang baru ngomong, walaupun kamu pendiam pagi ini, bilang. Yuk yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari kita melihat dulu bagian yang pertama. Asal mula perdamaian. The origin of peace. Saudara nggak akan ngerti bagaimana bisa menjadi damai, membuat damai if you never understand the origin of peace. Saudara nggak ngerti Inggris atau terjemahan di bawah ini. Saudara, the origin of peace, asal mula perdamaian. Efesus 2, 12 sampai dengan ke-14. Yuk kita baca 3 ayat ini sama-sama. 3, 2, 1, ya pada waktu itu. Tanpa dan tanpa, sama-sama bilang sama saya tanpa pengharapan. Sama-sama bilang sama saya tanpa Allah di dunia. Ayatnya yang ke-13, tetapi yang dahulu apa? Sekarang sudah oleh siapa? Ayat 14, kasih keras suaramu, karena yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah, yaitu apa? The origin of peace, sumber asal mula kedamaian. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita. Bagaimana kita dapat mengasihi istri kita, suami kita. Mari jujur bu, jujur bu. Kadang-kadang suamimu nyebelin gak? Wih cepat banget. Gak pakai mikir. Langsung iya. Pak jangan mau kalah pak. Kadang-kadang istrimu nyebelin gak pak? Banget. Dia udah nunggu tuh dari awal tuh. Aduh kenapa istri duluan sih katanya sih. Harusnya gue duluan. Kita kan kadang-kadang mengasihi orang. Itu butuh anugerah. Yang percaya dan setuju bilang amin. Mengasihi suami kita ketika dia pulang malam. Apalagi tanggal gajian. Kita buka dompetnya gak tahu di mana. Kita udah kerja keras dan dia cuek aja. Butuh anugerah gak? Butuh ya bu ya. Ibu langsung butuh katanya. Iya. Kita butuh anugerah. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita? Kata kunci sederhana. Yang pertama, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Kalau kita nggak damai sama Allah. Kalau kita nggak beres sama Allah. Kalau kita nggak lurus sama Allah. Karena saudara nggak mungkin bisa mengasihi orang lain. Kalau saudara tidak lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Amin. Karena the origin of peace, sumber kedamaian itu adalah apa? Allah. Allah membuat damai. Kita tadinya musuhan sama Allah. Kita tadinya musuhan dengan Bapa. Tapi Yesus datang di tengah-tengah kita mendamaikan kita. Yang percaya dan setuju bilang amin. Dan mendamaikan bukan dengan barang emas dan perak. Tapi dia mendamaikan kita dengan darahnya yang kudus. Yang percaya bilang yes. Amin. Dia mendamaikan dengan darahnya yang, saudara gak akan pernah bisa mengasihi istri suamimu. Kalau kau gak lebih dahulu mengasihi Tuhan. Saya bisa apa? Saya gak akan kenal Tuhan. Pasti sementara kasihmu. Saudara gak akan bisa mengasihi orang yang sangat menyebalkan. Kalau saudara gak menyadari bahwa engkau dulu menyebalkan. Dan Tuhan mengasihi engkau. Amin kayak apa kayak gitu. Amin. Saudara, bagaimana cara kita, bagaimana kita bisa menjadi, udah enak nih mimbarnya panjangan dikit. Kita lagi doa sudah biar mundur sampai Cibinong. The origin of peace, sumber akar dari kedamaian itu yang pertama adalah peace with God. Damai sama Allah. Kenapa orang susah mengasihi suaminya? Karena dia gak damai sama Allah. Kenapa orang susah mengasihi istrinya? Enggak apa saya damai sama Allah pak. Saya cuma gak damai sama si setan ini pak. No. Mari kita buka lagi ayatnya. Kolose 2, 13, 14. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya kamu juga
Kolose 2, 13, 14. Kolose 2, bos, nggak ada ayatnya. Kemana, terangkat apa gimana dia? Ya udah deh, Efesus 2, 12, 14, sama lagi. Oh udah dibaca tadi, nggak ada ayatnya. Gue khotbah damai, lu bikin gue gak damai nih pagi. Ya udah kita buka aja deh di Alkitab masing-masing, yuk. Kolose 2, 13, 14. Ini memang khotbah damai, ada aja cobaannya memang. Yuk Kolose 2, 12, 13, 14. Nah, lu yang gak bawa Alkitab, lu yang gak bawa di HP gak ada Alkitab, terkutuklah engkau. Akan datang waktunya ya kan, penghakiman itu kan. Ya kan, makanya bawa Alkitab bos. Gak ngomong lagi, gak jawab lagi. Ada orang ke gereja gak bawa apa-apa, semua sudah dibayar di kayu salib. Bambang. Pak, Alkitab saya ada di HP, ya puji Tuhan. Kalau lagi di gereja HP-mu di silent dulu, yang setuju bilang amin. Di airplane mode dulu, yang setuju bilang amin. Pak gak usah di airplane pak, gak punya kuota pak. Ya sama aja, kadang-kadang orang bawa Alkitab, ya saya masih pendeta yang konservatif, ya bawa Alkitab lebih keren gitu. Bisa dicoret-coret, kalau HP-mu kan gak bisa kan. Saya takut nanti akhir zaman akan banyak iPad terangkat ke surga. Kolose 2, 13, 14, saya kasih kesempatan tuh untuk tim di belakang cari ayatnya. Masih juga gak dicari. Ayo sama-sama kita baca. Wih, saudara ketolong lagi deh. Ada lagi, amin, aman. Yuk sama-sama kita baca, 3, 2, ya kamu juga. Sesudah ia apa? Dengan menghapuskan apa? Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada apa? The origin of peace adalah sumber asal mula damai itu. Adalah ketika Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di surga, yang setuju bilang amin. Yang kedua dikatakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1, itu ada ayat itu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, gak ada lagi ayatnya? Oh haleluya, 12 kali. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya bacakan bagi saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, setia dan adil. Banyak orang Kristen berpikir Tuhan setianya sama kita. Setia sama kita, betul dia setia sama kita. Tetapi yang membuat jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Dia bukan setia sama kita Pak, Allah. Tapi dia setia sama karya anaknya Yesus Kristus di kayu salib, yang setuju bilang amin. Jadi ketika dia melihat saudara, dia setia sama pengorbanan anaknya di kayu salib. Karena anaknya sudah bayar dosa saudara dan saya, maka dia berkomitmen sama pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang percaya sama janji ini, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saya minta tolong 2 orang untuk boleh maju ke depan. 2 orang teman saya, mungkin Pastor Daud bisa bantu saya. Dan satu lagi, bro bisa bantu saya. Ya bro, satu lagi. Bro juga boleh, yuk bantu saya. Semuanya boleh naik mimbar deh. Gak apa-apa, biar enak di mimbar nih. Ini my friend Pastor Daud di sini. Karena dia pastor, dia mewakili Allah. Paling cocok, kan ini mukanya gak cocok ke dia Allah dia. Dia pastor, dia mewakili siapa? Saya pengen saudara ngerti dulu, kalau saudara gak damai sama Allah, anggap aja ini hubungannya dengan sesama manusia. Ini manusia A, ini manusia B. Namanya siapa bro? Samuel Pak. Samuel, nama? Marvin. Wah Marvin. Selamat malam Bapak Ibu, jumpa lagi di Radio El Kasinta. Kami melaporkan kecelakaan di lalu lintas. Telah terjadi seekor itik menyeberang. Namanya siapa bro? Marvin. Wih kan? Marvin. Saya ngecengin dia aja, saya gak usah khotbah ya. Tadinya hubungan mereka akrab, nempel dulu sama Allah. Jangan Allah menempel, kamu yang menempel. Ayo lontong, ayo. Adam dan Hawa akrab sama Allah. Tapi karena dosa, jauh-jauh dulu kau. Mereka jadi menjauh. Mereka bukan hanya menjauh sama Allah,
Tapi akibat dosa, mereka menjauh dengan satu yang lain. Jadi ketika Allah mendamaikan, Yesus mendamaikan kita dengan, anggap aja saya Yesus. Kurang gondrong, kurang brewok. Anggap saya damaikan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab bilang, mereka bukan saja menjauh dari Allah, tapi mereka menjauh dengan satu dengan yang lain. Saudara bisa lihat kan sekarang di dunia seperti itu? Mereka bukan menjauh saja dengan Allah. Tapi dalam kitab Yesaya dikatakan mereka masing-masing mencari jalannya sendiri. Kamu ke kanan, kamu ke kiri. Mereka masing-masing mencari jalannya sendiri. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka punya masalah sama Allah. Jadi akibat dari dosa, bukan saja mereka menjauh dari Allah, tapi mereka menjauh dari sesama mereka. Makanya kenapa suami istri kalau punya masalah pasti menjauh. Karena memang itu goal dari iblis. Makanya kenapa banyak rumah tangga gereja dibikin menjauh. Karena the origin of peace, mereka gak akan pernah bisa berdamai selama mereka gak berdamai dahulu sama Allah. Dan apa yang mendamaikan mereka? Yesus. Makanya vertikal, horizontal. Beres sama Allah. Pasti ini beres. Mundur. Nah, Marvin. Kalau mereka nggak beres sama Allah, maju Marvin. Maka mereka nggak beres satu sama lain. Kalau hubunganmu nggak beres sama orang lain, sama suami, sama istrimu, pasti akarnya karena kamu gak beres sama Tuhan. Enggak Pak, saya beres sama Tuhan Pak. Tapi dia aja Pak, biang kerok Pak. Pasti akarnya sama Tuhan dulu. Enggak Pak, dia yang salah Pak. Diam moncong. Dengar aja khotbah ini. Kita boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you. Yang ngerti bilang amin dulu. Ketika kita ada harmoni sama Allah, kata erenpoios salah satu artinya adalah harmoni. Harmoni. Harmoni bukan yang daerah kota. Oh itu macet Pak. Orang Bekasi gak ngerti harmoni ya. Mainnya Bekasi doang ya. Norak lu kejauhan. Main jauh-jauh dong. Amin. Ketika kita suatu hari ada lomba. Ada apa Bapak Ibu? Lomba. Raja membuat lomba. Nah, tema lombanya adalah peace, damai. Dan yang bisa berhasil membuat damai, membuat gambar. Paling menunjukkan kedamaian dapat hadiah yang luar biasa. Lombanya membuat gambar, lukisan tentang damai. Tampilkan gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama. Ya enak, lihat gambar ini damai nggak? Damai nggak? Oh iya, karena seluruh penonton bilang gila damai ya. Ada salju, ada air yang tenang, ada pohon cemara. Enak banget ya, aduh damai. Tapi tahu kau saudara, walaupun banyak warga kerajaan memilih gambar ini. Tapi raja memilih gambar berikut ini sebagai pemenang. Gambar berikutnya, ini pemenang dari yang namanya damai itu. Para penonton, para rakyat kaget bilang damai apanya? Orang ada petir di sini. Orang ada badai. Orang ada terjun. Damai di mana? Tapi yang mereka nggak tahu. Tampilkan slide selanjutnya. Bahwa damai di sini. Ada seorang induk burung yang melindungi anaknya. Minus apa gimana ya? Agak lain memang. Agak lain jemaat pagi ini memang. Damai itu, jangan mikir ikut Yesus, gak ada masalah. Gak mungkin. Tapi ikut Yesus, kita bisa ngalamin damai, walaupun di tengah. Karena ada Gembala Agung kita yang memelihara hidup kita.
Ini lukisannya dijual di depan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau bisa hubungi manajer saya. Ya bisa kasih tepuk tangan lagi yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Rajanya bilang damai itu bukan berada di tempat yang gak punya masalah. Damai itu bukan berada di tempat yang gak ada badai. Tapi damai adalah di hatimu. Damai di mana Bapak Ibu? Di hatimu. Bisa gak orang di tengah keadaan damai tapi hatinya gak damai? Tapi bisa gak orang di tengah keadaan gak damai hatinya tetap damai? Contohnya siapa? Yesus. Di tengah badai dia ngapain? Ingat Bu, di tengah badai. Bukan khotbah. Awas lu di tengah khotbah lu awas lu macam lu. Nah, kan khotbah kan bikin damai Pak. Apalagi kalau yang khotbah tadi Marvin. Wah, suara Marvin ini laku loh. Kalau malam-malam kita mau tidur. Selamat malam pemirsa. Apa kabar malam ini? Tidurlah nyenyak. Sebab Bapa memeluk engkau di malam hari. Marvin kita undang jadi MC aja mau gak? Selamat datang di Kerinduanku Ministry. Lama-lama gak? Marvin ikut sesi 2 ya? Enak juga buat dipakai nih Marvin nih. Oke ngomong-ngomong saya sapa dulu yang di streaming. Dikasih kode sama yang dikirim. Damai yang di streaming. Yang di streaming tolong ketik di tulisan itu. Damai itu di hati. Amin. Saya kalau ke Sulawesi Utara kan dibilang shalom, damai. Damai di hati. Gak ngerti? Ya nyesel saya ngomong. Ya udahlah ngomong apa. Yang pertama adalah the origin of peace. Asal mula dari damai adalah kita damai sama Tuhan. Bilang kiri kanan saudara kalau sama Tuhan beres. Semuanya pasti beres. Ayo kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua, the enemy of peace. The enemy of peace. Apa sih musuh dari yang namanya damai itu? Mari kita lihat firman Allah sama-sama Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan keempat. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya dari manakah? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Tetapi kamu tidak. Lalu kamu. Karena kamu. Atau kamu. Tetapi kamu. Karena kamu. Sebab yang kamu. Hendak kamu. Untuk memuaskan hawa. Ayat yang keempat, hai orang-orang yang tidakkah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa? Apa sih musuh dari damai? Musuh dari damai adalah the self-center. Memikirkan diri sendiri. Saya tadi sengaja baca kamu. Dalam 4 ayat ini dari satu perikop. Ada kurang lebih 20 kata kamu. Sumber dari mana? Di surga pernah mengalami ada suatu momen di mana ada perang. Ketika pemimpin pujian namanya Lucifer mementingkan dirinya sendiri. Di situ terjadi namanya perang. Kapan rumah tangga mengalami perang? Ketika masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kapan perusahaan hebat menghasilkan perang? Ketika pegawai mulai memikirkan dirinya sendiri. Kapan gereja mengalami masalah? Ketika para hamba Tuhan di dalam gereja itu mulai memikirkan dirinya sendiri. Pernah perhatikan gak pemain sepak bola? 11 pemainnya di lapangan. Tapi kalau ada satu yang super egois mending jago. Saya suka lihat tuh pemain sepak bola. Udah jago enggak. Tapi gaya nomor 1. Bawa bola, padahal gak ada yang jaga. Bilang yang lucu kok gak ketawa, yang gak lucu kok ketawa. Shalom. Marvin, kamu diangkat jadi jemaat kehormatan di tempat ini. Yang penting jangan berubah suara kamu, Marvin. Marvin ini marganya purba Bapak Ibu. Pura-pura baik. Pura-pura Batak maksudnya. Sampingnya bapaknya saya kenal baik, Bapak Heriun. Kami dulu satu SMP. Di Badai tadi.
Ini Pak Herion ini Bapak Ibu sedikit kesaksian ya. Dia selalu bertahun-tahun bayarin parkiran saya. Ini bener. Di tempat lama dia kalau saya keluar, dia keluar duluan. Bayarin parkiran. Saya sampai bilang sama yang jaga parkir. Bilangin cicilan rumah sekalian saya bilang. Sekalian gitu. Dia gak jawab. Dia bilang saya juga mau Pak katanya. Gak bercanda tapi selalu saya bilang Pak jangan. Dia gak pernah jawab, dia selalu duluan. Pak jangan Pak, maksudnya jangan tanggung-tanggung gitu saya bilang. Tapi Pak ini benar, selalu bayarin parkir. Tapi semenjak di sini gak pernah lagi. Gak bercanda lah. Ini pendeta. Saya udah kenyang diomongin sama orang. Udah bodo amat. Damai pokoknya. Ayo. Amin. Damai. Enggak lihat dompet enggak ada isi, damai. Lihat istri nyebelin cerewet. Damai Pak, damai. Damai itu mahal apa murah? Mahal. Saudara boleh rumah gede. Tapi kalau istri cerewetnya minta ampun. Suatu hari kan ada suami gak kuat sama istri, cerewet banget istrinya. Sampai suatu hari istrinya dibawa ke sebuah lubang di pinggir kota. Istrinya lagi duduk, istrinya lagi nengok, Pak indah ya. Istrinya didorong ke dalam lubang itu. Woi malam-malam suaminya tenang, damai. Gak ada berisik sama sekali. Tapi karena suaminya cinta Tuhan, suaminya mulai merasa ada yang salah nih. Dia udah deh, suatu hari malam-malam dia lempar tali ke sumur itu. Supaya ambil istrinya. Ketika diangkat kok berat banget. Diangkat yang naik bukan istrinya. Tapi seekor makhluk seram. Dengan gigi, mata merah, bertanduk. Suami bilang siapa kamu? Kata itu saya setan penunggu sumur ini. Kenapa kamu naik? Ribuan tahun saya damai di bawah. Itu siapa yang di bawah? Saya gak damai. Ngerti gak kamu tuh? Nggak ada yang. Setan aja Bu, setan Bu. Kalau lihat kok cerewet gak damai Bu dia Bu. Makanya saya yakin itu harusnya ketika iblis mencobai Hawa, harusnya Hawa ngomong aja. Hawa sih dengerin langsung sih. Coba kalau Hawa ngomong kayak ibu-ibu pada umumnya, itu ular balik dia. Sayang aja Hawa, oh gitu ya. Coba kalau Hawa kayak ibu-ibu, yang bener kamu. Nggak ngomong gitu, Allah pasti ular akan bilang gini. Capek ngomong sama lo kata. Hidup ini dibawa santai aja. Amin. Musuh dari kedamaian adalah apa? Mementingkan diri. Saya mau tanya, kalau saudara punya anak 2, kok sayang dua-duanya? Sampai saya undang pemain badminton. Marvin bisa main keyboard? Gak apa-apa, I love you loh, ayo. Siapa tahu keyboardmu jadi dong dong. Ya. Damai. Bang, pinjam 100.000 bang. Damai. Soalnya kalau punya 2 anak, kau cinta dua-duanya. Tapi anakmu berantem dua-duanya. Benci satu sama yang lain. Saya mau tanya, sedih gak hatimu? Sedih gak? Dan dua-duanya minta pembelaanmu. Saya tanya, kau bela siapa? Bingung kan? Saya mau tahu gak? Itu yang terjadi di hati Bapa. Ketika 2 anak Tuhan ribut satu sama lain. Itu yang ada di hati Bapa. Ketika gereja sama gereja ribut satu sama lain. Hati Bapak apa? Bapak ngomong gini. Mungkin dia enggak karena kalau dia tsunami. Gitu. Marvin bilang, jangan. Satu-satunya pihak yang bahagia ketika anak Tuhan berantem, iblis. Saya cepat aja. The characteristic of peacemaker.
karakter dari orang yang membuat damai. Yang pertama adalah peacemaker takes initiative. Orang yang pembuat damai itu membuat inisiatif. Salah nggak salah, urusannya bukan siapa salah siapa benar, tapi buat inisiatif aja dulu. Pak, suami saya Pak yang nggak benar Pak. Ya udah, kasih dia dulu. Gampang apa susah? Kalau bilang gampang sih maju ke depan. Susah. Tapi Tuhan bilang, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan segala engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah mempersembahkan persembahan itu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau dua anak Tuhan berantem, yang senang cuma iblis. Yang setuju bilang amin. Kalau kakak adik berantem, orang tua sedih gak? Sedih. Yang kedua, karakteristik dari orang yang suka damai. Orang yang suka damai itu kalau ngomong tuh dengan kasih. Ngomong dengan apa Bapak Ibu? Dengan orang salah. Tapi kan gak usah maki gitu. Ya orang mungkin adalah gitu. Mungkin adalah, entah terlambat lah, entah apalah. Tapi kan bisa kan ngomong baik-baik. Kita kan anak tuh. Bisa bayangin gak kalau Tuhan maki-maki kita kayak kita maki-maki istri kita? Bisa bayangin gak kalau kita bilang gini sama istri kita, dasar lo gak ada otak. Dan bisa bayangin kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan bilang gini, emang lo gak punya otak lo kata Tuhan gitu. Dan benar-benar tiba-tiba gak ada otak gitu. Karena kan dia Tuhan. Orang yang suka damai kalau ngomong itu dengan kasih. Yang ketiga, orang yang suka damai itu meminta pengampunan dan memberi pengampunan. Meminta pengampunan dan memberi pengampunan. Yang kelima, yang terakhir, orang yang suka damai adalah orang yang suka mendamaikan orang. Suka apa? Mendamaikan orang. Dia tuh suka damain orang sama orang. Dia suka damain orang sama Tuhan. Itu ciri khas pembawa damai. Maka kita bilang pelayan pendamaian. Kita masuk ke dalam karakteristik troublemaker, bukan peacemaker. Kalau saudara catat ini, apa karakteristiknya, dan kalau ada di bagian saudara, repent, bertobat. Yang pertama, karakteristik dari troublemaker adalah troublemaker gosip. Orang yang suka biang kerok, ciri yang pertama adalah suka apa? Gosip. Makin digosok. Yang kedua, orang yang suka troublemaker, a troublemaker causes division. Orang yang suka troublemaker pasti suka pecahin orang. Sahabat nih baikan berdua, gak ada masalah. Dia datang. Lu tahu gak? Si ini ngomongin lu. Dia berantem, dia ngerasa happy. Oh yes. Yang ketiga, a troublemaker adds fuel to the fire. Orang nih tenang-tenang dikit, dia datang bawa bensin. Ini literally ya, bukan berarti dia bawa bensin benar-benar, itu cuman, tapi dia bikin duar. Yang keempat, a troublemaker membuat perselisihan. Pokoknya dia punya cita-cita bangun pagi, hari ini siapa yang akan gue bikin berantem. Dan yang terakhir, orang troublemakers wants people to take side. Suka bikin orang, ayo ke gue aja, pilih gue. Kita gak berdiri di sisi A, di sisi B. Kita berdiri di kebenaran firman Tuhan. Manusia bisa salah, tapi firman tidak pernah salah. Yang setuju bilang amin. Saudara yang tahu hari ini, kalau pulang dari ibadah ini, kalau saudara ada sesuatu di hatimu tentang saudaramu, beresin. Ampunin.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. Kalau ada orang datang sama saudara ngomongin si A, ambil inisiatif. Gue damein yuk. Gue damein ya. Kalau lihat ada orang keluargamu ribut satu sama lain, jangan omongan A kau sampein sama si B. Omongan B kau dan kau bangga. Wah tuh, apa yang bikin ribut? Kalau ada temanmu suami istri berantem, jangan malah kau komporin istrimu. Memang laki gue juga begitu. Laki gue gitu, gue ancam cerai. Langsung dia kikuk. Kalau ada temanmu suami istri berantem, apa bagianmu? Minimal kalau engkau nggak berani damain, minimal kamu doain. Yang setuju bilang amin dulu. Minimal apa? Doain, bilang sorry ya, gue nggak mau ikut-ikutan, tapi gue doain ya, biar lo damai. Oh gue nggak mau damai sama laki kayak gitu, udah damai ya. Saya takut nanti kalau di akhir zaman Tuhan tanya kita, terus kita ngomong gini, Tuhan, oh dia tuh cerai tuh Tuhan tuh. Terus Tuhan bilang gini, kan kamu yang bikin. Lu kapan aku bikin? Lo waktu istri cerita sama kamu yang ngomporin kan di belakang. Tuhan, itu dia tuh gak ngampunin mamanya tuh. Kan kamu yang sampai cerita ke dia. Dia jadi sakit hati sama mamanya. Amin. Di sini siapa yang mau menjadi pelayan pendamai Allah? Di sini siapa yang mau menjadi pembawa damai? Doa saya agar kita benar-benar menjadi pembawa damai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan kami, berkenanlah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberikan yang terbaik.